Di balik gemerlap impian Amerika, tersembunyi kisah-kisah gelap tentang perjuangan para imigran yang terpinggirkan, terjebak antara trauma masa lalu dan realitas keras dunia baru. Salah satu kisah paling mencolok muncul dari komunitas pengungsi Asia Tenggara yang tiba di Amerika Serikat pada akhir 1980-an, khususnya di wilayah California Selatan. Mereka datang membawa luka dari perang dan genosida, berharap menemukan kedamaian di tanah yang dijanjikan. Namun, yang mereka temukan justru diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan. Dalam kondisi yang serba tertindas, banyak remaja Kamboja, Vietnam, Laos, dan Filipina mendapati bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membentuk solidaritas jalanan, buah persaudaraan yang dimulai sebagai perlindungan tapi segera berubah menjadi kekuatan kriminal yang paling ditakuti. Dari akar-akar ketidakadilan itulah lahir ASEAN Boys, buah geng yang pada puncaknya dijuluki sebagai super geng karena jaringan kekerasannya menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Kisah ASEAN Boys bukan hanya tentang kekerasan dan kriminalitas. Ini adalah cerita tentang bagaimana kegagalan sistem dalam memahami dan merangkul generasi pengungsi bisa melahirkan kelompok yang merasa tidak punya tempat dalam masyarakat. Melalui sejarah berdarah mereka, kita melihat betapa pentingnya peran dukungan sosial, pendidikan, integrasi budaya dalam mencegah generasi muda terjerumus ke jalan yang salah. Inilah kisah ASEAN Boys, dari imigran Asia Tenggara berubah menjadi monster yang paling ditakuti di Amerika. ASEAN Boys tidak muncul begitu saja, tetapi melalui evolusi panjang yang memadukan rasisme struktural dan ras yang terpinggirkan. Pada 1980-an, di tengah gelombang pengungsi Kamboja yang melarikan diri dari rezim genosida Khmer Krouge, komunitas imigran Asia Tenggara di California Selatan, khususnya di Long Beach, menghadapi realitas keras kehidupan di Amerika Serikat. Mereka tiba di lingkungan yang miskin, dipenuhi diskriminasi rasial, dan dikuasai geng-geng Latino serta Afrika Amerika seperti El Selangor dan Bloods. Sebagai minoritas baru yang terpinggirkan, remaja Kamboja sering menjadi sasaran kekerasan, pemerasan, dan intimidasi. Ketidakmampuan berbahasa Inggris serta kurangnya dukungan sosial membuat mereka rentan secara ekonomi dan sosial. Awalnya, sekelompok pemuda Kamboja membentuk Tiny Rascal Gang atau TRG sebagai respon terhadap ancaman dari geng-geng lain. TRG bertujuan melindungi komunitas mereka, tetapi internalisasi kekerasan dan persaingan antar anggota memicu perpecahan. Pada akhir 1980-an, sebagian anggota TRG memisahkan diri dan mendirikan ASEAN Boys atau ABZ dengan struktur yang lebih terorganisir. Nama ASEAN Boys mencerminkan identitas multietnis mereka, meskipun mayoritas anggota awal adalah Kamboja. Mereka mengadopsi budaya geng jalanan California seperti gaya pakaian colo ala Hispanik dan simbol-simbol mirip grip, tetapi tetap mempertahankan ciri khas Asia seperti tato sakyan yang diyakini memberi kekuatan spiritual. Lingkungan Valerio Garden Apartemen di Van Nuys, Los Angeles menjadi salah satu markas awal ASEAN Boys. Di sana, figur seperti Shorty Man alias Psycho dan keluarga Mercado yaitu Marvin dan Pierre Mercado mulai membangun reputasi melalui kekerasan ekstrim. Mereka tidak hanya melawan geng rival, tetapi juga terlibat dalam perampokan senjata, perdagangan narkoba, dan pembunuhan untuk menguasai wilayah. ASEAN Boys menarik anggota dari komunitas Vietnam, Laos, dan Filipina yang juga menghadapi marginalisasi hingga menciptakan jaringan multietnis yang kompleks. Faktor pendorong ekspansi ASEAN Boys adalah kode jalanan yang mereka terapkan dengan loyalitas absolut, balas dendam berantai, dan penggunaan senjata api secara brutal. Misalnya, pada 1990-an, Pierre Mercado melakukan 4 pembunuhan untuk menegaskan dominasi ASEAN Boys di San Fernando Valley. Sementara Shorty Man dikenal sebagai otak di balik serangkaian penembakan drive-by shooting yang menargetkan pihak lawan. Aktivitas kriminal ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di jalanan, tetapi juga menarik perhatian aparat hukum yang kelak menjuluki ASEAN Boys sebagai super geng karena jaringan nasionalnya yang mirip mafia. Pada dekade 1990-an, ASEAN Boys atau ABZ berkembang dari kelompok lokal di California Selatan menjadi salah satu geng Asia Amerika paling dominan di AS. Ekspansi ini didorong oleh struktur organisasi yang terorganisir, kekerasan brutal, dan integrasi dengan geng-geng lain untuk memperluas pengaruh kriminal mereka. ASEAN Boys memanfaatkan gelombang migrasi anggota ke negara bagian lain untuk membentuk faksi atau cabang di berbagai wilayah. Mereka tidak hanya menguasai Long Beach dan Los Angeles, tetapi
tapi juga menyebar ke San Fernando Valley, San Francisco, dan Texas. Faksi di San Fernando dipimpin oleh Shorty Man atau Psycho dan Marvin Mercado yang terlibat dalam perampokan bersenjata, perdagangan narkoba, dan eksekusi lawan. Faksi ini menjadi basis operasi kekerasan paling berbahaya, termasuk serangkaian pembunuhan berantai pada 1995 yang dijuluki Summer of Terror. Sementara di San Francisco dan Texas, di bawah pimpinan Roa Tabut, fokus pada perdagangan metamfetamin dan pemerasan bisnis imigran Asia. Mereka juga membangun jaringan dengan geng lokal seperti Tiny Rascal Gang untuk mengontrol pasar narkoba. Selain itu, Asian Boys menerapkan taktik intimidasi ekstrim untuk mempertahankan wilayah dan reputasi, seperti menggunakan tribal shouting. Metode ini sering digunakan untuk menyerang rival seperti Watching atau Tiny Rascal Gang. Salah satu insiden terkenal terjadi di El Monte pada 1993 ketika anggota Asian Boys Leamek tewas dalam baku tembak dengan Watching di sebuah aula biliar. Konflik ini memicu gelombang balas dendam berdarah yang disebut Summer Madness dan menewaskan puluhan orang dari kedua kubu. Tidak hanya itu, pada Agustus 1995, Asian Boys melakukan pembunuhan berantai di Jalan Bebas Hambatan El Monte. 3 remaja tewas setelah mobil mereka ditembaki oleh 3 mobil anggota Asian Boys yang mengira mereka anggota geng Taiwan. Korban selamat Michael Fortes Chue mengabarkan insiden ini sebagai hujan peluru yang tak terduga. Pada pertengahan 1990-an, Asian Boys menjadi pemain kunci dalam perdagangan metamfetamin. Mereka memproduksi dan mendistribusikan narkoba ini ke negara bagian seperti Massachusetts dan Virginia yang seringkali menyamarkannya sebagai pil Adderall palsu. Di Lowell, Massachusetts, anggota seperti Bill Pim dan Eric Sondau menjual ribuan pil metamfetamin ke agen federal bawah cover, menghasilkan puluhan ribu dolar. Tetapi, dominasi Asian Gang menarik perhatian FBI yang menyebut mereka super gang pada 1996 karena jaringan nasional dan kedisiplinan mirip mafia. Operasi besar seperti Dragon Slayer 1998 berhasil menangkap 23 anggota kunci di California, termasuk Shorty Man yang dihukum seumur hidup. Namun, tekanan hukum justru memicu fragmentasi internal dengan faksi-faksi saling berebut kekuasaan setelah pemimpin tertangkap. Meski mulai melemah di akhir 1990-an, reputasi Asian Boys sebagai geng paling brutal tetap melekat. Mereka menjadi simbol kegagalan sistem dalam mengintegrasikan pengungsi Asia Tenggara pasca Perang Vietnam, sekaligus cerminan bagaimana kemiskinan dan diskriminasi dapat melahirkan kekerasan terorganisir. Pada akhir 1990-an, dominasi Asian Boys mulai goyah di bawah tekanan operasi besar-besaran aparat hukum federal dan lokal. FBI, DEA, serta kepolisian California menyadari bahwa geng ini bukan lagi sekedar kelompok kriminal jalanan, melainkan organisasi terstruktur dengan jaringan nasional. Mereka merancang strategi sistematis untuk menghancurkan Asian Boys dengan menargetkan pemimpin kunci, memanfaatkan hukum anti-mafia, dan memecah belah loyalitas anggota. Pada Maret 1998, FBI meluncurkan operasi Dragon Slayer yang difokuskan pada faksi Asian Boys di San Fernando Valley dan Long Beach. Dengan bukti rekaman penyadapan, kesaksian mantan anggota dan pengawasan intensif, 23 anggota inti ditangkap, termasuk Shorty Man dan Marvin Mercado. Shorty Man, yang dianggap sebagai otak kekerasan Asian Boys, diadili atas 11 tuduhan pembunuhan termasuk pembantaian Summer of Terror 1995. Pengacaranya berargumen bahwa Man hanyalah korban perang saudara Kamboja, tetapi juri menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Penangkapan ini memicu kekacauan internal. Banyak anggota junior panik dan mulai bersaing memperebutkan posisi kepemimpinan di Long Beach. Faksi Asian Boys pecah menjadi 2 kelompok. Satu faksi dipimpin Chan Tade yang ingin fokus pada narkoba dan Riti Tony Am yang ingin melanjutkan perang jalanan. Konflik ini melemahkan koordinasi mereka dan memudahkan polisi menyusupkan informan. Setelah sukses di California, FBI beralih ke faksi Asian Boys di Texas yang dipimpin Roa Tabut. Di bawah operasi Shadow Dragon, agen menyamar sebagai pembeli narkoba dan merekam transaksi metamfetamin senilai $500.000. Pada November 2001, 14 anggota ditangkap termasuk Booth yang tertangkap saat mencoba melarikan diri ke Meksiko. Pengadilan Texas menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara untuk Booth, sementara anggota lain mendapat hukuman 10 hingga 30 tahun penjara. Kejatuhan faksi Texas berdampak luas. Asian Boys kehilangan jalur distribusi narkoba ke Midwest dan
bagian timur AS di Houston. Geng Texas Syndicate mengambil alih wilayah ASEAN Post, memicu bentrokan berdarah pada 2002 yang menewaskan 7 orang. Kasus paling simbolik adalah pengadilan 4 anggota ASEAN Post, Bunteweun Punreun, Haram Ron Lee, Sotimen, dan Kimor Kapumut atas pembunuhan 5 orang selama Summer of Terror 1995. Jaksa menggunakan saksi mata korban selamat Michael Fortes Choi yang menggambarkan bagaimana mobilnya dijatuhi 60 peluru oleh ASEAN Post. Pada 2003, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Roeung dan Lee, sementara Nuts dihukum seumur hidup. Vonis ini menjadi pukulan psikologis bagi ASEAN Post karena para pemimpin mereka yang dianggap legenda jalanan akhirnya dijebloskan ke penjara super maksimum seperti Pelisan Bay. Pasca tahun 2000-an, ASEAN Post memasuki fase kemunduran yang tak terelakkan. Tekanan hukum, kematian pemimpin kunci, dan pergeseran generasi membuat geng yang pernah menjadi simbol kekuatan imigran Asia Tenggara ini terpecah belah. Meski beberapa anggota masih bertahan, ASEAN Post kehilangan identitas sebagai organisasi terpusat dan berubah menjadi jaringan longgar yang hidup dalam nostalgia kekerasan masa lalu. Di California Selatan, bekas jantung kekuasaan ASEAN Post, sisa anggota terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang bertahan dengan cara berbeda. Di Long Beach, mantan anggota seperti Chan tadi mencoba menghidupkan kembali geng dengan fokus pada perdagangan narkoba skala kecil, tetapi persaingan dengan geng Tini Rascal Gang dan Cambodia Crips membuat mereka kalah saing. Sementara di San Fernando Valley, sisa ASEAN Post bergabung dengan geng Latino 18 dan Street Gang untuk menguasai pasar metamfetamin, sebuah aliansi yang dianggap pengkhianatan oleh anggota senior Kamboja. Di luar California, nasib ASEAN Post semakin suram. Di Utah, di mana mereka pernah mengontrol distribusi ekstasi, sisa anggota beralih ke kejahatan white collar seperti penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen imigrasi. Kosal Petel Jim, mantan pemimpin faksi Utah, bahkan membuka bisnis cuci mobil di Salt Lake City setelah bebas dari penjara pada 2012. Di Texas, nama ASEAN Post nyaris punah setelah geng Texas Syndicate mengambil alih wilayah mereka, memaksa mantan anggota seperti Vincent Vidok Choen pindah ke Kansas dan bekerja sebagai buruh pabrik. Generasi muda keturunan Kamboja dan Vietnam di tahun 2000-an juga enggan melanjutkan warisan ASEAN Post. Banyak dari mereka yang tumbuh dengan akses pendidikan lebih baik memilih jalur kriminal modern seperti peretasan data atau perdagangan narkoba online yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Di Lowell, Massachusetts, bekas basis ASEAN Post di Pantai Timur, anak-anak mantan anggota justru membentuk kelompok ASEAN Tax Boy yang fokus pada penipuan kartu kredit dan penjual senjata ilegal melalui platform dark web. Warisan ASEAN Post adalah kisah paradok. Di satu sisi, mereka menjadi simbol perlawanan komunitas imigran Asia Tenggara yang terpinggirkan, tetapi di sisi lain, kekerasan mereka meninggalkan luka mendalam pada keluarga dan korban. Di Stockton, California misalnya, monumen kecil didirikan untuk mengenang Maria Lopez, gadis 14 tahun yang tewas tertembak dalam perang geng ASEAN Post dan Tini Rascal Gang pada 1997. Keluarganya hingga kini menuntut pertanggungjawaban moral dari mantan anggota. Dalam budaya populer, ASEAN Post diromantika sekaligus dikutuk. Film dokumenter Bangin on Wax yang mengisahkan bagaimana ASEAN Post dan geng rival merekam lagu rap untuk menantang satu sama lain, sebuah praktik unik di era 1990-an. Namun di komunitas Kamboja AS, nama ASEAN Post sering dihindari. Dari perspektif hukum, kasus ASEAN Post mengubah cara penegak hukum menangani geng Asia Amerika. FBI mulai melatih agen khusus untuk memahami dinamika budaya Kamboja dan Vietnam. Sementara program Community Brigades di Long Beach dirancang untuk mencegah remaja Asia Tenggara terjerumus ke geng dengan menyediakan pelatihan kerja dan konseling trauma. Meskipun sudah tidak lagi menjadi ancaman nasional, sisa-sisa aktivitas ASEAN Post masih terdeteksi di kantong-kantong komunitas Kamboja. Di Modesto, California, sekelompok mantan anggota ASEAN Post yang kini berusia 40 hingga 50-an tahun dikabarkan masih mengadakan pertemuan rutin di kedai kopi Kamboja, membahas bisnis ilegal seperti penyelundupan rokok dan perjudian ilegal. Di Seattle, tato ASEAN Post kadang masih terlihat di lengan remaja, bukan sebagai lambang geng, tetapi sebagai simbol identitas kultural yang disalah tafsirkan. Namun bagi kebanyakan orang, ASEAN Post hanyalah babak kelam sejarah imigrasi Amerika Serikat. Kisah mereka mengingatkan betapa kemiskinan, diskriminasi, dan trauma perang bisa membentuk lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Integrasi sosial dan ekonomi, setiap generasi yang terpinggirkan beresiko menciptakan monster baru, entah bernama ASEAN Post atau sesuatu yang lain. Seiring berjalannya waktu,
ASEAN Bus yang dulu menjadi simbol kekuatan dan ketakutan di jalanan kini tinggal sebagai bayang-bayang masa lalu. Penangkapan para pemimpin, operasi besar penegak hukum, dan perubahan sosial dalam komunitas Asia Tenggara membuat geng ini terpecah belah dan kehilangan arah. Beberapa mantan anggotanya mencoba hidup baru, sementara sisanya tenggelam dalam aktivitas ilegal kecil atau sekedar mempertahankan identitas yang dulu pernah memberi mereka rasa memiliki. Namun, warisan ASEAN Bus tidak hilang begitu saja. Bagi sebagian orang, mereka tetap menjadi lambang perlawanan terhadap diskriminasi dan pengabaian. Bagi yang lain, mereka adalah pelaku luka dan kehancuran dalam komunitas. Dalam budaya populer, nama mereka kadang dijadikan simbol kekuatan atau gaya hidup. Tetapi bagi keluarga korban, nama itu membawa kenangan pahit yang tak pernah bisa dihapus. Pada akhirnya, kisah ASEAN Bus adalah peringatan keras bahwa ketika sebuah generasi dibesarkan dalam kemiskinan, trauma, dan tanpa arah, maka kekerasan bisa menjadi bahasa yang paling mudah dipahami. Sejarah mereka harusnya menjadi pelajaran agar generasi mendatang tidak lagi menemukan jalan keluar dalam membentuk peluru dan balas dendam, melainkan dalam pendidikan, peluang, dan harapan.